Kali ini mau bikin cookies untuk dibawa ke rumah saudara. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi di mini vlog sederhana aku kali ini. Gimana kabarnya sahabat-sahabat online semuanya? Semoga dalam keadaan baik. Langsung aja kita mulai membuat cookiesnya. Pertama-tama ini aku udah siapkan panci segede ini. Karena ini nanti buatnya itu buahnya, jadi pancinya itu harus gede ya, biar enak nanti untuk mixernya dan untuk ngulainya. Untuk bahan-bahannya di sini aku pakai tepung terigu 2,5 kg. Untuk gula pasirnya itu aku pakai 1 kilo lebih 1/4 aja. Dan untuk telurnya ini yang udah aku pecahin semua itu ada 10 biji. Seperti yang sudah teman-teman lihat, semuanya itu udah aku jadikan satu ya, antara telur dan gula. Dan pertama-tamanya pasti aku akan siapkan mixernya. Mungkin kalau teman-teman itu mau buat ya dengan porsinya itu enggak sebanyak ini, mungkin teman-teman itu bisa menguranginya atau separuhnya atau 1/4-nya, itu bisa dikira-kira. Selanjutnya karena bahannya itu gula sama telur, ini udah terkumpul semuanya, sementara yang di mixer itu gula sama telur aja dulu. Untuk mixernya itu pelan-pelan aja dulu, gunakan untuk kecepatan paling rendah karena ini akan membutuhkan waktu mungkin sekitar 15-20 menit. Memang cukup lama untuk mendapatkan hasil sampai warna keputihan seperti ini. Karena warna udah berubah putih seperti ini, kita akan menuju untuk proses selanjutnya. Di sini udah aku siapin mentega yang udah dicairkan. Masukkan semuanya, lalu tetap mixer pelan-pelan agar semuanya itu tercampur dengan merata. Lalu masukkan soft instan 1 bungkus atau ragi yang udah dikasih air dan didiamkan selama 1 jam. Mixer kembali sampai tercampur semua bahan-bahannya. Lalu untuk proses selanjutnya kita masukkan santan sedikit demi sedikit. Untuk santannya ini aku kasih 14 gelas dan gelasnya itu takaran gelas belimbing, jadi sedengan gitu ya. Untuk 14 gelas santan itu kira-kira ada 4 butir kelapa puyuh atau sedengan gitu, nggak besar juga nggak kecil. Untuk santannya itu direbus dulu dan dikasih daun pandan bagi yang suka dan dikasih garam sedikit. Lalu dinginkan santan terlebih dahulu. Oke, next selanjutnya ini ada tepung terigu yang paling terakhir. Ini tuh tepungnya diayak dan dimasukkan sedikit demi sedikit. Jadi ini tuh dibantu sama mama aku karena aku yang satu tanganku ini pegang mixer dan aku nggak bisa nuanginya sendiri, jadi dibantu mama aku. Semuanya terigu 2,5 kg itu dimasukkan sedikit demi sedikit, lalu tetap di mixer, dicampur sampai merata, jangan sampai nggak merata. Kalau ngaduknya itu nggak rata, takutnya nanti itu nggak bisa mengembang dengan sempurna. Setelah selesai aku mixer, tetap aku campur-campur lagi, takutnya nanti ada yang belum kecampur. Jadi itu sama mama aku dikasih irus yang gede, tapi aku nggak mau, aku tetap campur sama solet. Ini tuh menurutku udah tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, lalu akan kita diamkan kurang lebih itu 4 jam atau sampai 6 jam. Itu sudah mengembang banget, jadi kita tutup rapat dulu. Ini adonan kita tinggalkan dulu dan kita diamkan. Nah, ini ujuk-ujuk adonannya itu sudah mengembang banget dan siap untuk dicetak. Panaskan dulu cetakannya, lalu masukkan sedikit demi sedikit adonannya. Sebenarnya ini tuh cetakan yang pertama itu kebanyakan banget teman-teman, sampai meluber kemana-mana kalau lihat Jadi videonya. waktu matang itu susah banget untuk diambil dari cetakannya. Dan ini untuk yang kedua kalinya. Jadi aku masukinnya itu nggak sampai penuh, jadi setengah lebih gitu aja. Nanti karena itu mengembang ternyata teman-teman. Hasil akhir itu ternyata kalau udah mengembang jadi penuh sendiri. Jadi untuk menuangkannya itu nggak usah penuh-penuh. Lalu di sini aku mau tambahin adonan yang aku beri coklat, biar itu ada variasinya. Tambahin coklatnya itu di atas adonannya itu sedikit demi sedikit aja, karena di sini nanti masih aku mau tambahin mesis. Taburin mesis sedikit demi sedikit. Sebenarnya itu kalau dipakein mesis waktu belum matang seperti ini tuh mesisnya itu akan meleleh teman-teman. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Jadi mesisnya itu nggak berbentuk sama sekali tapi meleleh, tapi untuk rasanya itu enak banget. Baru pertama kali aku bikin cookies ternyata itu nggak ribet ya, nggak seribet yang aku bayangin. Ternyata itu mudah banget, dari bahannya, dari cara pengolahannya, dari mencetaknya itu gampang banget. Jadi teman-teman kalau mau buat cookies itu nggak usah khawatir karena ternyata itu mudah banget dan hasilnya itu pasti jadinya. Untuk rasanya itu jangan khawatir, enak banget, manisnya juga pas, empuk banget, nggak bantat sama sekali. Nggak ragu kalau mau ada acara lagi bisa bikin sendiri tanpa harus beli di luaran. Selain hasilnya banyak, kalau bikin sendiri juga menghemat uang. Kurang lebih 2,5 kilo itu jadinya 150 biji dan bisa lebih
lebih ternyata teman-teman, banyak sekali. Sebagian udah aku masukkan plastik karena ini nanti rencananya mau akan dibawa ke rumah saudara yang mau ada acara. Nah ini itu ujuk-ujuk udah ada di Tulungagung aja teman-teman, di rumah bule aku, dan udah berkumpul bersama saudara-saudara aku yang lainnya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga, dan semoga acaranya ini diberikan kelancaran. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan video aku kali ini. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.